Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Memasuki edisi perdana untuk komunikasi bisnis di tahun 2021. Tema yang diangkat nanti, create a winning start, memastikan langkah awal yang strategik dan kompetitif untuk memenangi pasar. Nanti bersama narasumber, diantaranya ada Pak Roni Hamustamu, Direktur Quadrant Consulting, dan juga untuk program komunikasi bisnis ini tentunya juga bisa Anda simak di Radio RGR FM Tulungagung dan Radio Praja Angkasa Trenggalek. Untuk Anda sahabat pendengar dan pemirsa, Anda juga bisa ikut berpartisipasi untuk berdiskusi atau bertanya langsung kepada para pakarnya ini, banyak pengusaha sukses dan juga bisnismen sukses ya. Di 031 896 1514 untuk on air, SMS WA di 0821 3264 109. Dan di Zoom ini sudah ada 14 partisipan yang sudah bergabung, luar biasa ini. Langsung saja saya sapa narasumber utama, ada Pak Roni Hamustamu, Direktur Quadrant Consulting. Selamat pagi, Happy New Year 2021 Pak Roni. Selamat pagi Mas Panji. Salam buat semua, baik yang dari radio maupun teman-teman yang ada di Zoom. Yang di Zoom itu pakar semua itu, nanti mesti sharing juga itu. Betul, ini semangat juga. Kita tahun 2021 kita harus lebih baik daripada tahun 2020. Iya. Kenapa demikian? Karena saya yakin di setiap awan itu selalu ada satu cahaya gitu ya. Betul, karena kita juga berharap ada pemberian vaksin di pertengahan Januari 2021 ini, mudah-mudahan juga menjadi trigger ekonomi kita juga, mudah-mudahan lebih sukses lagi. Dan sekedar informasi nih Pak Roni, bea materai juga naik loh, sekarang 10.000. 10.000. Jadi kalau jual beli di bawah 1 juta dulu kan 3.000, sekarang harus pakai yang 10.000 ini. Baik, monggo Pak Roni terkait dengan tema kita, create a winning start. Terima kasih Pak Panji, ya Mas Panji, teman-teman, sahabat Suara Sidoarjo dimanapun Anda berada, di Tulungagung, di Trenggalek, dan di seluruh Indonesia, sebagaimana yang ada di Zoom ini. Hari ini adalah hari Senin pertama pada tahun 2021. Sengaja kita mengangkat tema yang agak menohok sedikit gitu. Betulkah kita yakin bahwa kita siap untuk melangkah dengan sangat baik? Gampangnya begini, kita yakin bahwa kita akan bekerja dengan baik, atau sebetulnya kita ini sekedar menjalani apa yang ada. Kalau orang berpengalaman begitu, belum tentu mereka berpengalaman 20 tahun atau berpengalaman 10 tahun, tapi pengalaman 1 tahun yang diulang 10 kali. Dan kira-kira begitu Mas Panji. Hari ini ketika kita bicara apakah strategi kita tepat atau tidak, jadi kita kan harus menciptakan sebuah strategi untuk bergerak pada tahun 2021 ini yang pas, yang tepat. Orang selalu mengatakan winning strategi gitu. Sebetulnya strategi itu nggak ada yang ditujukan untuk rontok, pasti semua winning strategi gitu. Tapi apakah kita melakukannya dengan tepat? Untuk itu saya mengingatkan teman-teman pelaku usaha, profesional maupun owner, yang harus dilihat pertama kali bukan lagi pada melirik tetangga dan meniru apa yang dia lakukan. Itu sudah nggak mungkin lagi. Itu hanya berlaku di kalangan usaha-usaha yang kecil, yang startup begitu ya. Kita amati, tiru, modifikasi itu boleh, UMKM lah, UMKM tapi yang pada yang kecilnya. Kalau kita mau bergerak secara keseluruhan, ada yang namanya fit. Fit itu pas, fit and stretch, pas dan bisa melar. Pas itu artinya begini, strategi yang kita pakai harus tepat untuk perusahaan kita, untuk organisasi kita, untuk lembaga kita. Belum tentu cocok untuk yang lain. Tepat dalam konteks hari ini, tepat dalam konteks di tempat ini. Karena selalu ada yang namanya
dimensi waktu dan dimensi ruang. Waktu yang berbeda, strategi bisa beda walaupun perusahaannya sama. Ruangan berbeda, strategi bisa beda walaupun perusahaan sejenis. Jadi itu yang namanya pas, tepat. Untuk bisa fit, tidak mungkin kita fotokopi yang dilakukan oleh perusahaan lain. Karena salah satu bagian terpenting dari perencanaan strategi adalah internal, yang tidak bisa sama kalau kita fotokopi. Yang kedua, stretch. Stretch itu adalah batasan-batasan, asumsi-asumsi yang kita gunakan, sehingga strategi yang kita pakai itu masih bisa tetap bermanfaat, tetap relevan ketika perusahaan agak membesar atau agak menurun. Jadi seperti pakaian, biasanya kalau orang olahraga gitu, suka pakai celana yang stretch. Artinya kalau dia gemuk, dia bisa melar sedikit. Kalau dia agak kurusan, dia juga bisa mengkerut sedikit. Tetapi kalau gemuknya terlalu besar, pasti akan robek. Demikian juga kalau kecilnya terlalu banyak, ya dia akan melorot. Jadi yang stretch itu artinya tetap fit dan bisa sesuai dengan perkembangan zaman pada saat itu dilalui. Minimal 1-5 tahun ke depan. Nah, karenanya Mas Panji dan sahabat Suara Sidoarjo, saya mendorong kita untuk mulai melihat kembali. Di dalam konsep itu ada yang namanya servo. Servo itu singkatan sebetulnya. S itu strategi. Apakah strategi yang kita gunakan sudah tepat? Atau apakah ini sudah sesuai untuk sasaran dan tujuan serta skop yang kita mau? Jangan-jangan kegedean nih, kedodoran nanti. Besar pasak daripada tiang. Apakah strategi kita ini bisa untuk basis kompetisi? Apakah model bisnisnya pas kalau pakai strategi ini? Atau dibalik, apakah strategi ini bisa mendukung model bisnis yang kita kembangkan? Itu pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang strategi yang nanti kita bisa bahas. Itu S. E-nya itu adalah environment, lingkungan. Lingkungannya di mana? Di mana kita ada? Lingkungan itu ada dua biasanya, internal dan eksternal. Gitu. Yang internal itu termasuk para pemangku kepentingan, kekuatan-kekuatan yang ada di dalam perusahaan. Sedangkan eksternal itu apa saja termasuk batasan-batasan hukum. Nah, di Indonesia saat ini ada banyak sekali perubahan yang teman-teman di sektor hukum bisnis itu harus dengan rajin membaca kembali karena mungkin ada beberapa bagian yang sudah tidak relevan karena perkembangan. Nah, ketika internal itu ada banyak sekali analisis yang bisa kita lakukan, demikian juga dengan eksternal. Ada banyak analisis yang bisa kita lakukan, itu sifatnya technical. Kalau tadi saya strategi bicara tentang bagaimana supaya kita bisa mengambil keputusan-keputusan yang kompetitif, supaya aksi kita baik sesuai dengan kondisi perusahaan saat ini, dan pada tempat di mana kita berada, maka S dan E, strategi dan environment, itu harus didukung oleh namanya R, resources, sumber daya. Apakah sumber daya yang kita miliki pada saat ini sanggup untuk menjalankan, untuk memenuhi itu? Dari sisi keuangan, dari sisi manusianya, dari sisi hal-hal yang fisik ya, peralatan, dan hal yang intangible, brand, integritas, dan sebagainya. Nanti mungkin Pak Rudi, Pak Denis, Pak Irawan itu bisa sharing banyak tentang resources ini. Karena di situ nanti ada dua hal yang kita harus bedakan betul gitu. Ada yang namanya sumber daya dan ada yang namanya kapabilitas. Sumber daya itu adalah orang. Ada satu pegawai itu sumber daya kita. Tapi apakah pegawai ini bisa menjalankan tugas, peran, dan tanggung jawabnya? Itu persoalan lain. Itu namanya kapabilitas. Ada orang punya gelar sarjana, tetapi apakah dia bisa menjalankan peran, tugas, tanggung jawabnya dalam kapasitas kualitas sarjana? Belum tentu. Jadi tidak setiap resources itu juga adalah kapabilitas. Jadi tidak setiap sumber daya yang kita miliki itu memang kemudian bisa menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat. Kadang-kadang jadi beban. Kenapa? Karena gajinya besar, hasilnya nggak banyak. Nah, itu SER. Yang berikutnya adalah V, value, nilai. Nilai-nilai itu adalah apa yang ada di dalam perusahaan.
apa yang diyakini baik dan benar oleh perusahaan, apa yang dianggap penting oleh perusahaan. Karena itu kita mesti di awal tahun merenungkan kembali, mengapa perusahaan kita ini ada, untuk apa, dan jalan apa yang akan diambil, nilai-nilai apa yang dianggap penting, apa yang dianggap baik untuk kita. Nah, setiap organisasi, setiap perusahaan punya yang beda-beda. Tetapi ketika nilai itu hanya dihafalkan tapi tidak dilaksanakan dalam kegiatan sehari-hari, itu biasanya hanya jadi jargon, jadi aksesoris, plakat nempel di dinding tapi tidak dilaksanakan. Bahkan mungkin orang nggak tahu intinya. Contoh ya, di Indonesia banyak yang begitulah. Kita mengaku Pancasila tapi korupsi tinggi. Nah, itu artinya value kita belum masuk mendalam. Nilai-nilai itu belum masuk mendalam. Nah, di dalam perusahaan ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk mendorong supaya nilai itu bisa dipahami. Tentu yang pertama adalah dihafal dulu. Dihafal, dimengerti, baru kemudian kita bisa paham dan implementasi menjalankannya. O, dalam Servo, O yang terakhir itu adalah organisasi. Organisasi itu adalah lembaga kita. Termasuk di dalamnya adalah budaya. Apa-apa yang diyakini sebagai sesuatu yang membuat kita sampai hari ini bertahan. Karena itu ada orang tertentu yang sangat meyakini model kerja gitu. Ada yang bilang jam kerja harus pagi, tapi ada yang bilang juga nggak apa-apa sih siang-siang nggak apa-apa gitu. Nah, ini adalah pilihan, itu terkait dengan kultur. Bahkan ada orang yang memasukkan budaya di dalamnya yang ada di sekitar ke dalam perusahaan, sehingga kadang-kadang warna pun ditentukan. Karena ada orang tertentu yang meyakini dia nggak cocok nih kalau pakai warna tertentu. Misalnya, warna oranye, saya nggak boleh pakai warna oranye. Dalam sejarah keluarga saya itu bikin sial. Nah, kalau owner mengatakan yang seperti itu, maka bisa saja tidak ada warna oranye di dalam organisasi. Kepemimpinan juga begitu. Kepemimpinan modelnya tiap tahap akan menghadirkan pemimpin sendiri-sendiri. Ketika perusahaan itu masih startup, itu akan sangat beda dengan ketika perusahaan itu sudah menjadi sebuah konglomerasi. Kepemimpinannya beda. Karena itu kemarin ada satu menteri yang dikagumi oleh banyak orang, Ibu Risma begitu. Kenapa? Karena langsung turun ke lapangan. Tapi pada saat yang sama ada juga kelompok yang mengkritisi. Anda menteri, Anda bukan kepala dinas. Nah, hal-hal yang seperti ini itu menyangkut leadership, kepemimpinan. Tapi basis dari kepemimpinan itu adalah apakah tindakan dari perilaku dari top manajemen itu mencerminkan nilai-nilai yang ada, mencerminkan budaya yang ada. Nah, kemudian staffing, bagaimana kita menetapkan orang, menetapkan struktur, sistem. Nah, di sini jadi pertanyaan, mana yang lebih penting, strateginya, strukturnya, atau kulturnya? Nah, ini Mas Panji dan sahabat Suara Sidoarjo yang perlu kita gali terus-menerus supaya tepat. Kalau kita hanya memfotokopi, orang mengatakan, sekarang kita lagi mau melakukan pengembangan pasar, market development, kita masuk ke wilayah geografis baru. Pertanyaannya, sanggupkah organisasi untuk bergerak seperti itu? Kenapa? Contoh yang paling sederhana, beberapa teman yang bergerak di sektor franchise, waralaba. Beda betul ketika memiliki kurang dari 100 outlet dan lebih dari 100 outlet. Sistemnya, manajemennya akan sangat berubah. Kalau dipaksakan dengan model skala kecil, tetapi kemudian serakah outletnya terus berkembang sampai lebih dari 100, biasanya akan rontok. Akan banyak sekali persoalan yang terjadi pada sisi produksi, pada sisi logistik, bahkan keuangan dan pemasaran. Kira-kira itu Mas Panji untuk mengantar kita sehingga pada awal tahun ini kita agak serius sedikit menempatkan dasar supaya langkah kita ini tepat, cocok dengan lingkungannya, cocok dengan waktunya, cocok dengan tempatnya, dan cocok dengan sumber daya dan kapabilitas serta nilai yang dimiliki perusahaan. Kira-kira itu dulu Mas Panji. Iya, baik.
Karena kalau merunut dari peruntungan via sio orang-orang Tionghoa ya, kita masih di tahun sio tikus logam sebenarnya Januari, baru Februari tahun kerbau logam. Di situ kalau sempat saya baca-baca sedikit gitu, ternyata di tahun kerbau logam ini banyak keberuntungan yang bisa diraih, tapi tidak melulu keberuntungan itu tidak akan kita dapatkan kalau kita tidak ada usaha dan juga strategi begitu ya Pak Roni ya. Baik, sebelum nanti saya ke narasumber yang lain, saya sapa dulu partisipan, ada 18 partisipan ini yang join via Zoom. Selamat pagi untuk Pak Yonatan, selamat pagi untuk XX10807. Kemudian ada Pak Vicensius, ada Pak Supriyanto, Pak Sugiyarto, Pak Rudi Balmater tentunya. Kemudian ada Ibu Meliana Hantoro, Pak Irawan Hadi Kusumo, selamat pagi. Pak Heri, ada Pak Helmut Lusker, selamat pagi. Pak Denny, selamat pagi untuk Anda. Pak Anton Wahyu Widodo, selamat pagi. Pak Andreas Sukendro, selamat pagi. Pak Amos Alexander Garang, selamat pagi. Dan juga untuk Ibu Julia, selamat pagi juga untuk Anda. Baik, kalau begitu saya ke Pak Anton ini kelihatannya saya baru ngeh kalau beliau pertama kali join ini. Pak Anton, selamat pagi Pak Anton. Pak Anton, apakah bersedia untuk kita ngobrol di udara? Atau hanya sekedar monitor saja? Baik, mungkin lagi sibuk ini Pak Anton ya. Baik, kalau begitu saya geser ke Pak Irawan. Selamat pagi Pak Irawan, apa kabar? Sukses, Happy New Year juga untuk Anda Pak Irawan. Selamat pagi Pak. Iya, kira-kira strategi apa nih di tahun kerbau logam? Salam dari BSD Jakarta. Saya lagi di posisi di BSD Pak. Wah, luar biasa. Bumi Serpong Damai. Iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Roni dan Pak Panji. Dengan semangat baru kita akan menatap langkah-langkah baru. Mengenai komen saya mengenai presentasi Pak Roni tentang strategi, bagus sekali memang. Kita harus evaluasi strategi baru di tahun baru. Bahkan saya mencoba menantang para entrepreneur yang mungkin join di Suara Sidoarjo ini untuk menatapnya bukan hanya sekedar ke manufacture, karena selama ini kita bergulat dengan manufacture. Coba dilihat peluang-peluang lain untuk strategi, bagaimana strategi yang benar-benar diversifikasi, misalnya ekonomi kreatif. Kenapa saya bicara ekonomi kreatif? Karena pertumbuhan ekonomi kreatif ini di dunia maupun di Indonesia tinggi sekali persentasenya. Jadi sebagai gambaran, di Indonesia data 2020 ekonomi kreatif kita nilainya adalah 1.100 triliun rupiah. 1.100 triliun rupiah berarti maknanya apa itu? 7,5% dari PDB Indonesia, produk domestik bruto Indonesia. Itu potensinya masih akan berkembang terus, berkembang besar terus. Itu jadi 1.100 triliun atau ekuivalen secara US dollar 78 miliar dolar. 78 miliar US dollar. Ini itu bukan potensi ya, realisasi beneran yang dari industri kreatif. Jadi itu tolong dilihat juga, dan di mana di tahun lalu industri kreatif ini menyerap 17 juta tenaga kerja. Jadi potensinya dan ini rata-rata adalah tenaga muda ya di industri kreatif ya, tenaga muda yang potensial sekali. Oke, tentang areanya apa aja sih itu? Kebanyakan di Indonesia areanya masih dari 17 subsektor industri kreatif yang menempati peringkat atas di Indonesia berdasarkan data saya adalah di fashion, kuliner, dan kriya. Kriya itu kerajinan ya ininya. Itu potensi masih 3. Di mana pemerintah sendiri menyatakan bahwa sebenarnya akan dikembangkan ke arah film, musik, dan aplikasi game. Kita tahu kayaknya potensi besar nih aplikasi game di Indonesia ini cukup banyak gamer-gamer, bukan gamer, pembuat aplikasi game yang mendunia. Itu potensinya besar sekali. Jadi sekali lagi tolong dimulai
mulai dilihat industri kreatif untuk diversifikasi usaha atau bahkan untuk memasuki bisnis yang baru. Demikian Pak Panji dan Pak Roni dari saya. Baik, terima kasih Pak Irawan. Anda menggarisbawahi untuk bisnis industri kreatif ini yang nantinya akan hits di tahun 2021. Baik, saya ke Pak Helmut Luscher ya. Mohon maaf kalau saya salah menyebut nama ini. Yang saya tahu beliau punya bisnis di renovasi mobil, misal merubah mobil jadi ambulan, ini salah satu contohnya. Selamat pagi Pak Helmut. Pagi Pak. Iya, suaranya kurang jelas ini Pak. Selamat pagi. Iya, saya nyebutnya nggak keliru ya Pak ya? Pak Helmut Luscher. Betul Pak. Oke, siap. Baik, Pak boleh cerita sedikit dong bisnis yang sedang dijalani sekarang ini? Juga bisnis saya di bidang karoseri kendaraan Pak. Jadi kondisi saat ini masih turun naik ya. Karena memang pandemi ini orang butuh kendaraan ambulan. Cuman karena budgetnya banyak dibuat ke vaksin mungkin ya. Di vaksin akhirnya banyak yang kebutuhan kendaraan ini kurang maksimal. Tapi ada juga sih yang order untuk di rumah sakit dan klinik. Jadi intinya tahun 2021 ini mungkin saya minta pendapat Pak Roni ya. Karena saya juga sekarang beralih ke kontraktor di bidang telco, telekomunikasi. Oke. Jadi telco ini kan sangat besar, banyak dengan kondisi saat ini orang banyak online ya. Jadi banyak didirikanlah untuk sambungan-sambungan saluran-saluran kabel-kabel fiber optik yang harus dipasang. Jadi di situ Pak, apakah strategi ini saya pindah ke bisnis ini ataukah saya jalani dengan bisnis saya sebelumnya? Karena memang di depan ini peluangnya besar sekali. Mungkin pandemi ini kita nggak tahu sampai kapan. Jadi sekolah-sekolah masih tetap harus di rumah kan. Jadi kemarin itu saya harus menarik kabel itu di wilayah-wilayah tertentu. Tapi saat ini kan juga kontraktornya banyak juga gitu loh Pak. Nah, apakah peluang-peluang ini kita tetap ambil atau kita tetap biasa-biasa aja? Peluang itu kita ambil tapi nggak. Kita ingin meningkatkan semua Pak, cuman memang keterbatasan segi dari pendanaan. Kalau dari pihak pemberi jasa itu ya oke-oke saja, pasti karena mereka butuh banyak jaringan yang harus dipasang. Baik. Itu sih Pak, saya mungkin bisa Pak Roni atau yang lain memberikan strategi bisnis apa yang di awal tahun ini bisa membuat saya lebih eksis. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Pak Panji ya? Iya, baik. Terima kasih untuk Anda ini. Yang Pak Helmut nanti akan ditanggapi oleh narasumber. Dan juga nanti kalau soal pendanaan dan sebagainya biasanya Pak Rudi sama Pak Denis jagonya nih. Nanti kita akan ada peluang untuk ngobrol kembali tentang tema kita di pagi hari ini, yakni di program komunikasi bisnis ya untuk strategi di tahun 2021 Create a Winning Start. Saya mohon izin dulu untuk menghadirkan beberapa pesan berikut ini. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Waduh, alon-alon tacak, mlaku kok nabrak-nabrak. Sorry, arep ngabari, ngurus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil tambah gampang. Temen ta, ojo mbojo. Asli. Semua produk layanan yang dikeluarkan oleh Dispenduk Capil Sidoarjo sudah ada tanda tangan elektronik dan bisa dicek keabsahannya dengan scan barcode. Ada fasilitas jemput bola disabilitas program DILAN, Difabel, ODGJ atau lansia. Jadi untuk lansia atau difabel bisa mengajukan perekaman EKTP ke Dispenduk Capil Sidoarjo melalui kelurahan, desa atau kecamatan. Untuk perekaman KTP elektronik, cetak KK, KTP
KTPL dan surat keterangan pindah bisa langsung dilakukan di 18 kecamatan atau langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sidoarjo setelah dapat nomor antrian. Untuk memperoleh KIA, cukup melampirkan fotokopi akte kelahiran, KTP dan KK untuk anak usia 5-17 tahun dan melampirkan foto warna ukuran 3x4, dan untuk anak usia 0-5 tahun tidak usah melampirkan foto dan berhak mendapatkan paket layanan akte kelahiran atau KK-nya. Kritik, aduan atau saran langsung ke helpdesk3515@gmail.com atau ke website dispendukcapil.sidoarjokap.go.id atau bisa di Facebook Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Instagram Dispendukcapil Sidoarjo atau Twitter di Dukcapil SDA. Jangan lupa tulis identitas Anda dengan lengkap. Iyo tibanya gak ruwet. Gampang kan? Ya wis, mulya. Lo kok diusir? Ape umbah-umbah, helm tak umbah. Sahabat Bea Cukai Sidoarjo dalam menjalankan tugas dan fungsi di bidang pelayanan maupun pengawasan, satu di antara inovasi dalam penyederhanaan proses bisnis melalui Keisha. Apa itu Keisha? Keisha adalah Custom and Axis Integrated System Automation. Di tahun 2018 sampai 2024, Bea Cukai Sidoarjo menerapkan Keisha 4.0 yang mengedepankan single core system, smart custom axis, yang mengoptimalkan pengawasan dengan memanfaatkan teknologi. Kemudian layer support, mengotomasi proses bisnis pendukung, analitik, berupa pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan organisasi. Informasi ini persembahan dari Bea Cukai Sidoarjo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Caknan menghimbau untuk seluruh masyarakat Jawa Timur agar tidak tertular oleh COVID-19, maka kita harus menaati protokol kesehatan yang berlaku. Khususnya memakai masker, jika berpergian menjaga jarak minimal 1 meter, dan tentunya harus didukung dengan olahraga. Jatim bermasker, Jatim sehat. Sahabat, supaya listrik aman saat musim hujan, cara mengantisipasi bahaya listrik saat banjir: matikan instalasi listrik di dalam rumah, cabut peralatan listrik yang masih tersambung dengan stop kontak, naikkan alat elektronik ke tempat yang lebih tinggi. Bila aliran listrik yang terkena banjir tidak padam, hubungi kontak center PLN 123. Hubungi institusi terkait penanggulangan bahaya banjir. Yang dilakukan ketika banjir surut, pastikan semua peralatan elektronik atau instalasi di wilayah banjir dalam keadaan kering. Lakukan penormalan listrik sesudah instalasi dipastikan kering dan penandatanganan berita acara oleh ketua RT RW atau tokoh masyarakat setempat. Listrik akan dipadamkan oleh PLN apabila rumah pelanggan terendam banjir atau gardu distribusi terendam banjir. Informasi ini dipersembahkan oleh PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Sidoarjo. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Terima kasih sahabat pendengar pemirsa di mana saja Anda berada, baik itu di Sidoarjo, di Tulungagung, di Trenggalek, dan di seluruh dunia ya yang bisa memantau siaran kami. Anda masih bersama di program komunikasi bisnis Create a Winning Start, memastikan langkah awal yang strategik dan kompetitif untuk memenangi pasar.
Untuk partisipan, ini nanti yang barangkali ada di antara Anda yang ingin bertanya atau berdiskusi, nanti bisa ketuk raise hand ya, nanti bisa saya beri peluang untuk Anda on air atau mengudara. Sebelum ke narasumber atau pakar bisnis yang lain ini, ada pertanyaan yang sudah masuk lewat WA di 0821 3264 109. Ini dari Mbak Safira di Candi. Mbak Safira menyampaikan pertanyaannya, di 2021 ekonomi mudah-mudahan bisa kembali pulih sesudah vaksin didistribusikan. Tapi di sisi lain banyak usaha yang harus recovery karena sempat mengalami kondisi yang tidak enak di tahun 2020. Nah, bagaimana supaya bisa recovery secara cepat agar di 2021 bisa bergerak dengan cepat. Terima kasih Mbak Safira yang ada di Candi. Baik, sebelum nanti ditanggapi oleh Pak Roni, saya ke Pak Rudi Balmatar. Selamat pagi Pak Rudi. Happy New Year. Good morning Pak Panji. Ya, good morning tuh Pak Rudi. Good morning and Happy New Year to everyone, to my Professor Roni and to Pak Irawan and also Pak Denis, my friend. So saya menanggapi tadi apa yang dikatakan oleh Profesor Roni, memang ia memberikan semacam kerangka bagaimana kita menciptakan our strategi for 2021. Tapi saya yang selalu berkecimpung dalam family business, saya cuma secara simpel, sederhana, ada 3 unsur yang selalu dipikirkan oleh para pengusaha. Itu adalah 3, customer, cash, dan capacity. Nah, kalau yang pertama mengenai customer, pengusaha selalu memikirkan bagaimana mempertahankan hubungan dengan customers. Jadi, ia sebenarnya harus menyusun semacam satu revenue model. Apakah ada new customer or existing customer or new product or new area. So itu yang selalu dipikirkan oleh para pengusaha. Dan memang ia harus kerjasama dengan marketing team bagaimana mempertahankan hubungan baik dengan para existing customer dan bagaimana menciptakan para new customer. Dan kedua, mengenai cash model, memang pada saat ini semua pengusaha harus berhati-hati dalam penanganan cash management. Kadang-kadang ada beberapa pengusaha yang mengundurkan mengenai capital expenditures or investment. Namun kalau memang investment ini perlu untuk mendapat opportunity di market, ya mereka harus dipikirkan dan harus bicarakan dengan para lender atau banker supaya bisa dibantu. Juga si pengusaha itu harus memperhatikan mengenai biaya-biaya yang kemungkinan sudah tidak perlu dengan perkembangan market. So jadi yang ketiga yang harus dilihatkan adalah capacity. Ya seperti yang dijelaskan oleh Pak Roni, memang ia harus kita lihat our sumber daya, our organization, our nilai-nilai supaya perusahaan ini bisa berjalan dengan baik. So dari kacamata saya dan selalu berhubungan dengan para family business, ada 3 yang harus diperhatikan. Revenue model, the cost model, and then the capacity model. So 3 C ini yang selalu diperhatikan oleh pengusaha supaya mereka bisa survive untuk tahun 2021. Pak Panji, ini yang mungkin sharing saya selama 30 hari ini yang salam sibuk untuk merancang mengenai anggaran 2021. Ini yang model-model ini yang selalu diperhatikan oleh para pengusaha. Terima kasih Pak Panji dan Pak Roni. Ya. Baik, terima kasih juga untuk Anda ini Pak Rudi. Saya coba ke Pak Heri. Pak Heri ini saya dapat info kalau Pak Heri juga Pak Heri ini adalah merupakan satu di antara yang bergerak di bidang distributor, khususnya di bisnis logistik farmasi. Selamat pagi Pak Heri.
Halo Pak Heri. Saya belum mendengar suaranya ini. Atau hanya sekedar monitor saja ini Pak Heri? Wah, ini sudah videonya. Maksudnya saya tahu, Pak. Oke, siap Pak Heri. Pak Heri, ya karena sebentar. Betul, Pak Heri bisnis logistik farmasi, betul. Halo. Wah, ada kendala komunikasi nih dengan Pak Heri. Baik, saya geser ke Pak Almos kalau begitu. Pak Almos, selamat pagi Pak Almos. Pagi Mas Panji, pagi Prof. Roni, Iya. pagi semuanya. Pagi Ya. juga untuk Anda Pak Almos. Pak Almos, sebagai konsultan SDM, ada catatan di 2021 ini winning create, apa yang perlu dilakukan ini Pak Almos? Tetap optimis dan tetap kreatif aja Mas Panji dengan situasi seperti saat ini. Tetap Kalau yang optimis, kreatif begitu ya. Apalagi juga rencananya ada pendistribusian vaksin. Mudah-mudahan ini membawa angin segar untuk semua dimensi kehidupan ini Pak Almos ya. Iya, baik ya, benar. Baik, di 2021 ada hal yang ingin Anda sampaikan ini mungkin? Yang bisa kita diskusikan? Sementara belum Mas Panji, biar yang lain aja dulu, mungkin ada ada masukan atau ada wawasan baru untuk 2021. Baik, terima kasih Pak Almos untuk waktunya. Saya ke Pak Denis. Selamat pagi, selamat tahun baru juga untuk Anda Pak Denis. Selamat tahun baru Mas Panji, Pak Roni, Pak Rudi, dan teman-teman yang lain. Saya cepet aja ya. Ini karena lagi zaman COVID, jadi saya ingetnya PCR gitu. Ya. Bukan swab test ya, PCR masih ya? Ya, PCR. Kalau swab udah repot nanti. Ya, PCR. Nah, apa tuh P-nya? Tadi Pak Roni Pak Rudi juga sudah jelaskan, dan Pak Irawan kalau nggak salah sudah jelaskan juga ya. Prioritize goals. Ya. Nah, kita problemnya kadang-kadang kebanyakan goals nih. Ya, jadi kadang-kadang kita nggak tahu yang mana, jadi kita mesti prioritize ya. Tadi juga ada ibu yang nanyakan kalau nggak salah, pertanyaannya cukup dalam dan cukup sulit untuk dijawab menurut saya sih. Tapi itu mungkin dari saya. Lalu C-nya apa? Consolidate all strength. Ya, kekuatan-kekuatan kita itu harus kita consolidate. Ya, jadi mungkin tadinya waktu bisnis lancar, tidak ada COVID, kita kadang-kadang nggak terlalu nggak terlalu ngeh ya mengenai kekuatan kita gitu. Kita kadang-kadang take it for granted gitu. Tapi sekarang adalah waktunya untuk consolidate all your strength ya. Tentunya mesti ngelihat lawan kita juga seperti apa dan sebagainya ya. Nah, yang terakhir tentunya ada lagi ini yang penting juga, re-engineer processes ya. Ini kadang-kadang kita kalau lagi bisnis lancar-lancar aja, kita tuh nggak tahu cuek, atau nggak tahu punya waktu, atau nggak border ya mengenai proses kita udah jadul juga tetap kita jalankan aja gitu. Dan di banyak company saya rasa seperti itu ya. Itu yang saya lihat secara barangkali secara sederhana, yang tidak terlalu scientific saya melihatnya ya, tetapi dari keseharian yang saya lihat dari beberapa industri dan sebagainya, banyak hal-hal yang sebenarnya yang simple-simple kita bisa perbaiki, yang tentunya ini diharapkan 2021 adalah menjadi tahun yang lebih baik ya. Banyak perasaan-perasaan negatif, tetapi saya termasuk orang yang positif, karena kalau mikir negatif juga nggak ada gunanya. Jadi saya pikir itu aja dari saya. PCR-nya bisa kita perhatikan ya, mungkin simple-simple aja ya. Bisnis selalu ada kok, nggak usah khawatir ya. Betul. Karena selama masih berputar dunia, bisnis selalu ada. Itu aja dari kira-kira Mas yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Denis. Di sisi lain juga pakar ekonomi juga memprediksi secara makro bahwasanya untuk recovery ekonomi di 2021 ini memang kita tidak bisa berharap 100% seperti tahun 2019 begitu ya, tapi kita juga harus tetap optimis, itu seperti yang disampaikan oleh Pak Denis. Baik, sebelum ke Pak Roni, saya coba ke Pak Andreas. Selamat pagi Pak Andreas, selamat tahun baru untuk Anda ini Pak Andreas. Selamat pagi Pak.
Baik. Halo. Iya, bisnis masih jalan Selamat ya Pak pagi. di Medan. Medan bagaimana kabarnya Pak? Selama ini berjalan baik Pak, tidak ada masalah. Syukurlah. Walaupun masih naik turun ya, tapi berjalan baik Pak. Ada yang mau Sempat hujan beberapa hari lalu, tapi sekarang sudah tidak lagi. Sudah tidak lagi ya, baik. Ada yang mau didiskusikan atau mungkin mau di-share kepada kita semua nih Pak Andreas? Pertama sekali terima kasih untuk Pak Roni yang sudah memberikan saya beberapa channel untuk kemajuan usaha sosial kami. Yang kedua mau nanya pendapat Pak Roni tentang masa depan usaha sosial khususnya di bidang persampahan ini kira-kira gimana Pak ya di tahun 2021 ini. Mengingat dari 70 bank sampah yang ada di kota Medan yang survive cuma 3 termasuk kami. Sisanya itu tidak dapat berkembang karena pandemi ini Pak. Walaupun sudah berbagai usaha dilakukan oleh asosiasi maupun pemerintah setempat. Nah, kira-kira di tahun 2021 ini apakah ada masa depan usaha sampah ini, Pak? Terima kasih. Alasan tidak berkembangnya kenapa, Pak? Karena tidak adanya SDM atau mungkin Bukan. karena apa? Jadi masalah utama karena pandemi banyak transportasi yang terhalangi, kemudian kredit macet, kemudian sampah-sampah itu ternyata tidak terkelola di TPA dan seterusnya, Pak. Anggaran pemerintah daerah kurang dan seterusnya, Pak. Jadi ini semacam siklus ekosistem yang putar balik semalakama gitu Pak. Jadi termasuk sumber daya manusianya juga ya kan. Nah, apakah untuk menyelesaikan sistem yang carut-marut seperti ini ada masa depannya di tahun 2021 ini Pak? Iya, mungkin anggarannya refocusing untuk penanganan COVID kegiatan ini. lain. Mungkin itu Pak ya. Baik. Saya ke Pak Roni, monggo Pak Roni menjawab dari berbagai pertanyaan dan juga share dari pakar-pakar bisnis yang lain ini. Ya, terima kasih Mas Panji. Pertama, terima kasih Pak Irawan yang tadi membuka. Juga terima kasih pada Pak Rudi, Pak Amos, Pak Denis, dan Pak Andreas. Jadi saya akan jawab beberapa hal dulu, gitu ya, supaya nggak lupa. Yang pertama Pak Helmut. Pak Helmut, telco, jalan aja kalau memang mau. Karena telekomunikasi, Infocom adalah salah satu dari sektor yang memang tumbuh dengan sangat pesat. Artinya yang survive lah dari COVID ini. Jadi COVID ini memang mendorong beberapa industri untuk tumbuh, walaupun ada sangat banyak lagi yang tertekan. Farmasi salah satu diantaranya. Orang beli vitamin apa aja laku, jual vitamin apa aja laku sekarang gitu kan. Jadi silakan Pak Helmut. Persoalan Pak Helmut barangkali yang harus ditata, dijaga betul adalah apakah Pak Helmut punya kapasitas untuk sektor yang baru itu. Jadi dari memperbaiki mobil, karoseri, kemudian masuk ke sektor telco. Apakah ada kapasitas, ada kompetensi di sana? Kalau misalnya ada, nggak apa-apa, masuk aja. Karena Pak Rudi sudah sampaikan, ada isu customer, ada isu cash, sama ada isu capacity. Nah, itu nanti akan jadi persoalan ketika kita memulai sesuatu yang baru. Dan penting juga adalah apakah kita rela untuk melepaskan yang lama. Karena yang lama kan kita sudah invest cukup lama. Juga. Nah, itu yang harus hati-hati. Ditimbang-timbang lah, Pak, kira-kira itu. Tapi saya setuju dengan Pak Denis tadi sebutkan, yang pertama, prioritaskan sasaran mana yang akan diambil. Apakah memang betul-betul mau mengejar yang baru atau melepas yang lama atau gimana nih gitu. Kalau jalan dua-duanya, jangan lupa resources, capability justru malah terpecah. Di saat Bapak justru membutuhkan keseriusan untuk mengerjakan sesuatu yang baru itu. Ibu Safira dari Candi, terima kasih masukannya, benar kata Pak Denis. Ini pertanyaan berat nih, bagaimana supaya bisa cepat revenue kembali cepat. Ini nggak ada formula yang tepat karena semua itu harus ada yang namanya dimensi waktu dan ruang. Konteks di Candi dalam titik tertentu mungkin akan bisa luas sekali kalau kita fokus pada cari customer baru misalnya. Tapi prinsipnya begini, kalau kita mau tumbuh dengan baik ya pastikan bahwa proses produksi kita baik, efisien, efektif. Nah, yang kedua, itu adalah hubungan dengan customer itu. Tadi Pak Rudi sudah sempat menyebut tentang bagaimana menghadirkan customer yang baru. Tapi jangan lupa,
ada yang namanya customer retention, mempertahankan yang lama. Mempertahankan yang lama itu jauh lebih murah biayanya dibanding merebut yang baru. Karena biaya akuisisi, biaya untuk menghadirkan customer yang baru itu mahal. Apalagi di tengah pandemi begini. Jadi pertahankan yang ada. Nanti dengan service yang sangat bagus, dengan kualitas produk yang sangat bagus, kita harapkan existing customer, pelanggan yang ada, ini yang kemudian akan memberikan positive word of mouth. Cerita baik dari mulut ke mulut dan memberikan rekomendasi. Sehingga itu akan memudahkan kita untuk melakukan beberapa hal. Yang lain, perhatikan efisiensi. Tadi Pak Denis sudah menyebut tentang re-engineer processes. Jadi kita tinjau kembali apakah proses bisnis kita itu sudah efektif dan efisien. Jangan-jangan banyak lemak di sana. Jangan-jangan kita membuang hal-hal yang nggak perlu. Atau kadang-kadang sangat sederhana. Sebetulnya prosesnya bisa dipendekkan dalam waktu yang lebih singkat. Tapi dulu ya karena kita enjoy dengan semua kemewahan, itu nggak jadi perhatian kita. Nah, itu mesti kita periksa kembali. Saya setuju Pak Denis tadi bilang PCR luar biasa gitu ya, mengkonsolidasikan kekuatan. Saya adalah pengikut aliran positive psychology, jadi cukup fokus pada kekuatan, opportunity, nggak usah sibuk ngurusin weaknesses sama threat. Karena itu urusan perusahaan gede dan kalau ada banyak waktu. Tapi dalam konteks emergency, kita fokus pada strength and opportunities, kekuatan dan peluang yang ada. Pak Andreas Sukendro, kalau menurut hemat saya, dengan seluruh pengetahuan saya tentang sustainability, kebetulan saya agak mendalam juga, terlibat dalam sektor itu, sampah nggak akan ada habisnya. Apalagi ketika perilaku kita masih seperti hari ini, maka sampah akan ada terus. Dan sampah akan selalu menggunung. Karena itu bahan baku dari Pak Andreas Sukendro akan ada. Cuman servisnya yang saya nggak tahu, bank sampahnya hanya sampai level apa? Sekedar ngumpulin kertas dan plastik atau ada hal-hal yang lain yang bisa dilakukan. Jadi bank sampah ini bisa lebar betul, bahkan termasuk di dalamnya adalah menghasilkan pupuk-pupuk, dan kalau fasilitas besar itu bisa menghasilkan energi listrik dengan gasnya, tapi mesti gede gitu. Itu biasanya kerjasama dengan pemerintah. Kalau sekarang ini banyak tekanan, saya lebih meyakini karena orang takut keliling saat ini. Tetapi sampah itu pasti ada, dan sampah itu pasti dibuang ke satu titik tertentu. Nah, itu yang nanti mesti ditinjau kembali. Kalau pemerintah mengurangi anggaran, barangkali ya, tetapi yang saya tahu sepanjang COVID, ini yang dikurangi terutama adalah anggaran-anggaran yang terkait dengan rapat dan pengembangan SDM. Yang seminar, pelatihan, itu agak dikurangi, begitu kan. Tapi yang lain, seperti sampah ini kan nggak mungkin. Kalau dikurangi sedikit saja, akan menghasilkan tumpukan sampah dan berisiko pada persoalan kesehatan, sanitasi, dan sebagainya. Saya yakin sampai kapanpun sampah ini akan ada. Pak Andreas, kira-kira tahun 2014, berarti 6 tahun yang lalu saya pernah mengundang satu narasumber orang Belanda ke Surabaya. Itu beliau menceritakan tentang satu alat, jadi ada teknologi yang beliau miliki, itu yang mengkonversi sampah, itu menjadi sampah plastik ya, itu menjadi minyak, bahan bakar. Nah, ini kan sesuatu yang menarik gitu. Saya ingat waktu itu beliau mengatakan yieldnya itu sampai dengan 90% dari ELP, end of life plastic. Jadi plastik yang sudah didaur ulang berkali-kali sampai 6-7 kali itu nggak bisa didaur ulang lagi katanya. Nah, itu bisa diubah menjadi energi itu yang bahan bakar minyak gitu. Waktu itu beliau putus asa di Indonesia karena persoalan perizinan, mengurusnya rumit sekali. Saya yakin hari ini kalau mau didorong lagi, itu sangat dimungkinkan, dan apalagi dengan adanya SDG, Sustainable Development Goals, sasaran-sasaran pembangunan berkelanjutan, urusan sampah ini menjadi perhatian juga. Investasinya tidak besar sebetulnya, kira-kira 6-7 tahun yang lalu itu kira-kira 70-90 miliar rupiah. Jadi untuk sebuah kota, kalau diberikan gagasan dan kerjasama dengan Pak Andreas Sukendro dan teman-teman,
di sana, mestinya itu sangat visible dan luar biasa. Kalau di Indonesia dalam skala yang besar, itu di Surabaya sudah dikembangkan di proses menjadi energi sampah-sampah kota yang menggundung itu. Jadi saya yakin ini sesaat, tapi mesti ditelusuri lagi. Karena tidak mungkin sampah itu nggak ada sepanjang manusia masih menjalankan seperti hari ini. Kira-kira itu Mas Panji, sekaligus wrap up. Terima kasih sekali semua tadi. Industri kreatif perlu menjadi perhatian kita. Itu peringatan dari Pak Irawan. Industri kreatif itu bagus juga untuk anak muda, dan jangan lupa itu mainnya di brain, gitu kan. Sehingga bahan atau modalnya itu nggak gede-gede amat, begitu. Cuma emang persaingannya tinggi. Kenapa saya katakan persaingan tinggi? Karena semua orang akan memberikan hal yang mirip-mirip. Sama seperti awal-awal dulu di Surabaya dan Jakarta, ketika setelah pada masa reformasi, pada masa krisis, itu ada warung tenda. Sekali orang pasang tenda di situ, besoknya 2, 3, 4, 5 tenda akan berdiri juga di sekitarnya. Sama, hari ini kita mengalami juga dalam industri kreatif. Jadi pastikan mencari ceruk yang agak rumit untuk ditiru oleh orang lain. Braille dulu kita pernah bahas. Value, nilainya ada apa enggak, rarity, gitu. Apakah ini cukup langka apa enggak, gitu. Inimitability, tidak mudah untuk ditiru, gitu kan. Dan apakah organisasi kita punya kapasitas untuk mendorong gagasan itu untuk bisa dijalankan. Kira-kira itu Mas Panji, terima kasih atas masukan semua teman. Baik, terima kasih Pak Roni. Jadi apa yang Anda sampaikan, satu di antaranya, pastikan kita punya ceruk yang tidak gampang ditiru orang lain, dan juga mungkin keunikan atau kekhususan yang kita miliki yang tidak bisa dikopas oleh orang lain, begitu ya Pak Roni ya. Baik, terima kasih juga untuk semuanya, para businessmen dan juga partisipan. Mohon maaf kalau waktunya terbatas, jadi tidak semua terakomodasi untuk on air ya. Next week kita bersua kembali, dan sukses untuk aktivitasnya hari ini. Selamat siang, sampai jumpa.